Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pembahasan materi KD 3.9. Kemarin sudah disampaikan secara materi. Jadi kemarin kalian sudah sedikit paham berkaitan dengan manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas fisik ya. Kita mulai saja. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam belajar dan manfaat. Berdoa dalam hati, mulai bismillah. Berdoa selesai. Bagi kalian yang non muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, kita mulai saja. Sedikit kita ulas bagaimana hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi ini. Pada dasarnya, masalah utama banyak yang dihadapi oleh masyarakat di kota-kota besar terutama ya, di daerah-daerah pedesaan. Mungkin kenapa selalu dibandingkan antara kota dan pedesaan, dan ada sebuah penelitian bahwa orang-orang dari orang yang di perkotaan itu cenderung aktivitas geraknya itu kurang ya, sedangkan kalau di pedesaan itu cenderung lebih tinggi ya, rutinitas setiap harinya bekerja ke sawah, ke kebun dan lain sebagainya. Nah, ini WHO juga menyampaikan bahwa ada risiko utama dari meningkatnya jumlah penyakit seperti pola makan ya, dan diet yang tidak sehat, polusi udara, perkotaan. Jadi tidak hanya kurang aktivitas gerak ya, terkontaminasinya air bersih, dan dengan di daerah pegunungan airnya masih bersih, dan kurangnya aktivitas fisiknya itu disampaikan oleh WHO. Ada beberapa pendapat juga ini dari Selamat 94 bahwa kesehatan pribadi segala usaha tindakan yang dilakukan setiap orang. Jadi setiap orang harus memiliki catatan atau program diri sendiri untuk menjaga kesehatannya masing-masing. Jadi intinya menjaga diri agar tetap menjaga kesehatan kebugaran masing-masing ya. Pola aktivitas fisik sehari-hari. Nah, ini harus secara rutin ya, sesuai dengan apa yang kita biasanya, hobi apa yang kalian suka, misalkan ya. Aktivitas apa yang kalian suka ya. Misalkan senang berolahraga, naik gunung ya, hiking ya, atau main sepeda. Kalau yang laki-laki biasanya main futsal ya, jogging, senam dan lain sebagainya. Silahkan atur pola aktivitas fisik sehari-hari agar tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Karena manfaatnya ini tidak hanya pada saat itu, tapi juga demi kelangsungan kehidupan masa depan kalian, juga berkaitan dengan kesehatan. Jadi semakin tua nanti aktivitas tubuh, gerak tubuh akan semakin berkurang ya. Masih muda sekali beraktivitas, karena seperti tadi dijelaskan sebelumnya bahwa WHO juga menyampaikan kurangnya aktivitas tubuh akan menyebabkan timbulnya banyak penyakit yang ada dalam tubuh ya, seperti obesitas, penyakit kurang gerak dan lain sebagainya. Pola dan kebiasaan makan yang teratur, yang bergizi, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Kalau dulu itu ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau sekarang sebetulnya udah istilah 4 sehat 5 sempurna ini udah lagi tidak digaungkan ya. Kenapa? Karena sebetulnya tubuh ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Makanan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi jika tubuhnya kurus ya atau kecil, itu
mungkin untuk pola 4 sehat 5 sempurna ini masih tepat ya. Berbeda dengan gendut yang agak gede ya. Mungkin lebih tepat apa yang dia butuhkan ya, terutama berkaitan dengan protein. Karena biasanya kalau di Indonesia nasi itu biasanya paling penting ya, karbohidrat nasi ya. Buah-buahan mungkin untuk yang gendut itu proteinnya sedikit dikurangi, misalkan makanan-makanan yang berlemaknya dikurangi, karbohidratnya dikurangi, mungkin lebih banyaknya sayuran dan buah-buahan. Nah itu berbeda dengan tadi yang postur tubuhnya kecil ya, mungkin 4 sehat 5 sempurna ini sangat dibutuhkan ya. Oke, selanjutnya pola istirahat ya. Jadi ketika kalau untuk anak itu istilahnya usia 12 sampai 18 tahun ini kebutuhan tidur itu sehat itu 8 sampai 9 jam. Jadi sekitar jam 9 misalkan udah tidur atau jam 10 berarti tinggal diatur saja waktu belajar terlebih dahulu, langsung usahakan tidur. Sedangkan usia 18 sampai 40 tahun ini membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam sehari. Jadi kalau di malam hari, kalau di siang hari ada waktu sejenak tidur seperti sunnah Rasul ya, tidur siang sebentar. Kalau nggak salah sebelum sholat zuhur ya. Dan tidak dianjurkan untuk tidur di pagi hari habis sholat subuh dan asar ya, karena akan menimbulkan penyakit ya. Penyakit tidak menular. Nah ini hati-hati, penyakit tidak menular ini sebetulnya kalau di sini istilahnya cacat fisik itu sebetulnya penyakit yang udah bawaan dari lahir ya, sebetulnya udah Allah takdirkan, cuma hanya mungkin saja terjadi akibat karena pada saat proses di dalam tubuh ya, dalam tubuh maksudnya ketika dalam masa kandungan ya, ibunya mengalami jatuh ya, atau terjadi hal-hal yang kurang baik ya terjadi pada orang tua, misalkan kurang makan ya, orang tuanya konsumsi makanannya kurang mungkin, atau ternyata di lingkungannya banyak pertambangan yang menyebabkan timbulnya gas-gas yang sangat mengganggu terhadap oksigen yang ada di lingkungan, itu akan menyebabkan penyakit atau cacat ya fisik pada saat lahirnya. Nah itu walaupun sebetulnya semuanya udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian penyakit tidak menular ini berkaitan dengan gangguan mental ya, kanker, penyakit generatif ya, penyakit gangguan metabolisme dan kelainan organ tubuh lain, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, berat badan lebih. Obesitas ini sebetulnya tidak menular, tapi yang menyebabkan obesitas itu tadi terlalu banyak konsumsi makanan yang berlebihan, kurang aktivitas gerak dan lain sebagainya. Kecemasan ya, kecemasan juga merupakan salah satu penyakit yang tidak menular. Hanya perlu kita pelajari juga agar dalam menjalani kehidupan ini penyakit-penyakit walaupun tidak menular ini sangat berbahaya. Jadi perlu kita mengantisipasinya dan memahami. Oke, selanjutnya kebiasaan buruk bagi kesehatan. Nah ini ya, yang pertama ini merokok ya. Kebiasaan buruk merokok sebetulnya secara
manfaatnya itu apa sebetulnya dari merokok ya, secara individu, secara pribadi. Mungkin kalau untuk perusahaan atau pemerintah nggak ada masukan ya dari hasil penjualan rokok ini, tapi secara kesehatan itu sangat berbahaya terhadap dirinya masing-masing ya, karena terbiasa merokok, apalagi yang udah punya gejala asma dan sebagainya, akan menyebabkan paru-parunya rusak ya, dan timbul lagi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernapasannya. Kemudian alkohol ya, berbahaya sekali. Mengkonsumsi makanan yang manis berlebihan, berlemak, begadang, kurang tidur ya, atau berlebihan bermain games ya, ini juga akan kebiasaan buruk yang harus dihindari dan menyebabkan mengganggu terhadap kesehatan. Oke, selanjutnya perencanaan program aktivitas fisik dan pendukungnya. Kita harus membuat rencana, kalian harus membuat rencana bagaimana aktivitas fisik yang mesti kalian lakukan ya, bentuk latihan apa yang harus kalian lakukan di rumah ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya, apa yang bisa dilakukan di rumah dengan kondisi tidak boleh berkerumun dan menjauhi lingkungan yang banyak orang ya berkerumun gitu ya. Terus selalu menjaga kesehatan dengan pola olahraga yang teratur ya. Di sini seperti melakukan push up, sit up, squat jump, lari jarak dekat di lingkungan sekitar saja, di rumah masing-masing. Nah, ini diatur dengan rutinitas sehari-hari ya, sekitar misalkan 40 menit sampai 1 jam ya, atau 30 menit ya, dan lain sebagainya. Ini Kenneth Cooper ini menjelaskan bahwa kita tidak berhenti berolahraga karena menjadi renta, menjadi tua, tapi kita menjadi renta karena berhenti berolahraga. Itu istilahnya seorang tokoh olahraga ini. Perencanaan pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat seperti tadi dijelaskan bahwa kebutuhan tubuh kita itu tergantung dari makanannya itu tergantung dari kondisi tubuh ya. Jadi tidak harus semua jenis pola makanan yang sehat kita konsumsi ya, tapi apa yang dibutuhkan oleh tubuh tadi. Yang paling penting mungkin tubuh tuh, kalau di kita ya, sebetulnya di Indonesia ini karbohidrat, protein itu yang utama biasanya. Nasi dan temennya ya, mau ikan, mau ayam, dan atau daging sapi misalkan, itu biasanya, atau asin ya. Tambahannya kalau yang badannya tidak dalam kondisi obesitas ini, gendut ya, maka mungkin yang agak kurus boleh ya, dengan berbagai macam makanan lain sebagai tambahan. Kemudian perencanaan pola istirahat yang baik, harus diatur pola istirahat, jam berapa tidur, jam berapa belajar, dan lain sebagainya. Bangun pagi, usahakan dengan kegiatan aktivitas olahraga. Manfaat aktivitas fisik yang teratur ini tadi jelas untuk kesehatan, risiko terkena penyakit juga akan berkurang ya. Badan bugar, kalau sekarang itu selalu menjaga imunitas ya. Oke, mungkin untuk materi kali ini cukup sekian ya. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan di rumah. Tidak lupa selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua ada dalam lindungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.